Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wike Widiawarni, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Makassar, gelombang pertama tahun 2024, akan menjelaskan kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, elemen demonstrasi kontekstual, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pendidikan pada dasarnya akan terus bertransformasi dari zaman ke zaman. Mari kita mengulik lebih jauh terkait perbedaan proses pendidikan sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Pendidikan zaman kolonial. Pendidikan zaman kolonial diselenggarakan hanya untuk menulis, membaca, dan menghitung seperlunya, dan hanya dikhususkan untuk calon pegawai serta rakyat yang menjadi pembantu dalam mendukung usaha dagang pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1854 berdiri Sekolah Bumi Putra yang dikhususkan untuk calon-calon pegawai. Kemudian pada tahun 1908 berdiri organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi pertama yang ada di Indonesia dan disusun dengan bentuk modern. Selanjutnya pada tahun 1922 didirikan Taman Siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Perjalanan pendidikan nasional tentunya tidak lepas dari peran tokoh-tokoh pendidikan. Ada banyak tokoh-tokoh pendidikan diantaranya yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pembaharu yang sangat penting dan berjasa dalam perjalanan pendidikan nasional. Berdirinya Taman Siswa menjadi awal dari visi, misi, serta tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk memerdekakan bangsanya melalui pendidikan dan mengubah sistem pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan nasional. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam membebaskan belenggu sistem pendidikan kolonial, Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh wanita yang tercatat dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang pada awal abad ke-20 juga memperkasai perkumpulan dan memajukan pendidikan perempuan. Dobrakan R.A. Kartini dalam menyetarakan pendidikan antara laki-laki dan perempuan menjadi awal pemerataan pendidikan nasional tanpa memandang gender. Hal ini karena pendidikan merupakan suatu langkah menuju peradaban yang maju di mana laki-laki dan perempuan saling bekerja sama untuk membangun sebuah bangsa. Selanjutnya, pendidikan masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah, mulai dari kewajiban mengikuti pendidikan dasar, bahkan pendidikan gratis untuk pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Selain itu, penerapan kurikulum merdeka saat ini juga memberikan ruang untuk peserta didik dalam mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan minat masing-masing melalui pembelajaran terdiferensiasi. Pendidikan saat ini juga dituntut untuk dapat memperkembangkan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Maka dari itu, sebagai pendidik yang berpihak pada peserta didik, kita harus dapat menyelesaikan pendidikan saat ini pada dua kodrat tersebut. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai kebebasan pendidikan memiliki relevansi yang kuat dengan pendidikan merdeka yang dicanangkan pemerintah Indonesia saat ini. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara sejatinya memberikan kebebasan kepada individu untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Prinsip tersebut sesuai dengan esensi dari kurikulum Merdeka Belajar saat ini, yaitu kebebasan berpikir yang ditunjukkan oleh guru sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka melalui eksplorasi pengetahuan dari lingkungannya.
Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik diharapkan mampu menciptakan karakter profil pelajar Pancasila dalam 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Lalu siapakah kita sebagai seorang pendidik yang baik? Sejatinya menjadi seorang guru bukan hanya tentang mengajar ataupun mendidik, namun juga siap untuk menginspirasi. Berdasarkan semboyan Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar perjalanan pendidikan nasional sampai saat ini, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani, yang memiliki makna depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Dari semboyan tersebut, pendidik di Indonesia diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, namun juga mampu menuntun peserta didik untuk dapat mencapai kekuatan kodratnya, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.